Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa fellowship sekaligus praise and worship pada malam hari ini. Diperbaiki di semua karena kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih anugerah kemurahan yang begitu luar biasa bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk pengampunan-Mu bagi kami yang begitu luar biasa, hingga kami boleh hanya menikmati segala kasih, rahmat, keselamatan, segala fasilitas surgawi. Kami bersyukur ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk para malaikat yang menjaga engkau kami mensterilisasi tempat ini, kami bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merayakan kasih anugerah-Mu dan memuji menyembah Allah. Kami terima segala firman Allah yang begitu utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan berserah dan menyembah di hadapan Allah. Segala perkara urusan apapun sudah ditanggung, diselesaikan tuntas oleh Tuhan Allah kami yang begitu dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini berfokus kepada Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Haleluya. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenal
sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Kami bersyukur punya Allah yang begitu membanggakan bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh bangga memiliki Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan hatiku berharap. Sungguh bangga Bapa, mari sama-sama bertepuk tangan. Sungguh bangga lebih lagi punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan hatiku berharap. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berakhir bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Lebih lagi dengan sukacita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Amin. Kasih-Mu menyelamatkan hatiku berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita pujikan bersama-sama.
Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya di Allah Bapa kita yang baik, amin. Memandang wajahnya, rasakan kasihnya begitu dahsyat, kita bisa haleluya merasakan sukacita. Haleluya. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam
aku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa, Bapakku yang indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Sebab dialah kekasih kita yang sejati. Bawa aku dalam pelukan, dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sebab hanya hadiratmu yang jadi jawaban. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan ketulusanmu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Terus resapi lagi, terus nyanyikan dengan lebih dalam lagi. Saat ini termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Sorak-sorai hormat pujian kemuliaan bagi Dia.
layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kebaikan yang daripada Engkau Tuhan melimpah atas hidup kami. Segala puji-pujian hanya bagi-Mu Tuhan, karena Kau layak dipuji Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, di rumah tangga ini Tuhan, di rumah ini Tuhan, segala puji-pujian keluar dari setiap mulut Tuhan, dari setiap makhluk mengaku Engkau Tuhan dan Raja, dan Engkau Aba dan Bapa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa yang pada Engkau Tuhan melimpah di tempat ini Tuhan. Yes, terima kasih. Roh Kudus Engkau yang menuntaskan setiap kerjaan-kerjaan Allah di tempat ini. Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan setiap apa yang Engkau perkatakan Tuhan. Dan hati kami mengucap syukur, hati kami percaya, dan mulut kami mengaku bahwa Tuhan dan Raja kami dalam ini. Terima kasih Roh Kudus. Kau perlengkapi Tuhan, kau berikan kemampuan dan kemampuan untuk kami percaya di dalam firman. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang siap menerima yang terbaik daripada. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan baik. Amin. Amin. Ya, saya mau sharing sedikit ya, tidak lama ya, tentang Bapak kita ya, tentang Bapak, tentang Tuhan kita yang kita sebut ya apa ya Bapak. Ya. Apa manfaatnya? Artinya apa yang kita dapatkan di dalam hidup kita ketika kita mempunyai pengertian yang diperbaharui tentang Tuhan kita, tentang Allah kita, yaitu Dia apa dan Bapa kita. Kita buka di dalam Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36. Silakan Pak ada yang membacakan. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Amin. Nah, Yesus berkata, ya, dia berkata, ya Aba, ketika Yesus ini di saat dia ada di Taman Getsemane, di saat dia mau menghadapi segala yang menghadapi penderitaan dalam hidupnya, ya, dia dikorbankan. Markus 14 ayat 36 tadi ya. Nah, dia berkata kepada Allah, pada Bapaknya, ya Aba, ya Bapa, ya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ini begitu mengenal Bapaknya, ya. Dia tahu tidak ada yang mustahil bagi Bapaknya. Dia tahu bahwa dia pun sanggup seperti Bapaknya, ya. Tetapi dia mau taat pada Bapaknya. Ya. Dia akan menghadapi penderitaan. Dia sanggup untuk keluar dari penderitaannya itu. Amin. Amin. Dia sanggup, dia menolak penderitaannya, menolak salib. Dia sebenarnya sanggup. Tetapi dia tahu bahwa itu yang bukan yang dikehendaki oleh Bapaknya. Ya. Jadi begitu eratnya hubungan antara Yesus dengan Bapa ini, dan dia memanggil Bapaknya ini Aba, ya, sebegitu eratnya sehingga apa? Sehingga dia mau melakukan kehendak Bapaknya, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus menerima salib, walaupun dia harus mati. Amin. Ya. Begitu dekatnya. Kadang-kadang kita kalau dekat dengan seseorang, buat apa aja kita lakukan. Amin. Ya. Apalagi orang tua pada anaknya. Ya. Saking sayangnya pada anaknya, saking sayangnya pada cucunya, seorang tua, ya kan, neneknya, dia mau melakukan segala sesuatunya, ya, walaupun itu nggak nyaman, nggak enak. Amin. Ya, yang jadi orang tua mesti pernah mengalami ini, ya. Nah,
anak ini begitu mengenal bapaknya. Yesus ini begitu mengenal siapa orang tuanya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat waktu itu Yesus itu dibenci ya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Yesus selalu menyebut ya Aba, ya Bapa. Dia selalu menyebut Allah itu kalau dia berdoa pada Tuhan, pada Allah, dia menyebut ya Aba, ya Bapa. Ini yang tidak disukai oleh bangsa Yahudi. Ya, kenapa tidak disukai? Karena kalau Yesus ini menyebut sebagai Aba, Bapa, ya, berarti dia menganggap dirinya ini setara dengan Allah. Yahudi itu menganggap bahwa Yesus ini setara dengan Tuhan. Nah, ini bagi mereka orang-orang yang religius pada zaman Yesus itu disebut sebagai suatu penghujatan. Jadi kedekatan hubungan antara Yesus dengan Bapa ini dianggap oleh orang Yahudi ini sebagai suatu penghujatan, sebagai sesuatu yang dilarang keras. Padahal di zaman Perjanjian Lama pun Allah itu sering disebut sebagai Bapa kita. Ya, tetapi mereka tidak bisa mengerti kenapa kok Allah disebut sebagai Bapa, hubungannya apa nih? Ya kan? Nah, karena mereka memahami bahwa hal itu berarti mereka ini setara dengan Allah. Begitu juga saat ini. Ya, ini yang terjadi saat ini. Sering orang menganggap kita orang Kristen ini menghujat Tuhan, gitu, menghujat Allah. Kenapa? Karena kita menyebut mereka Bapa. Menyebut kita Allah ini adalah Bapa kita. Orang akan melihat kalau dia Bapa, kamu anak, berarti kalau anak itu, kalau Bapa itu Allah, berarti anak itu juga Allah. Benar ya? Berarti menganggap kesetaraan. Nah, ini yang orang dunia tidak bisa terima. Ini yang orang dunia tidak bisa mengerti di situ. Kenapa? Kamu manusia, tapi kamu menganggap dirimu Allah dengan menyebut Allah itu Bapa. Ngerti ya sampai sini ya? Tetapi ternyata tidak cuma orang dunia yang menganggap itu. Kita sendiri kadang-kadang orang Kristen tanda petik menyangkal dia Aba dan Bapa kita. Kenapa? Ya. Kadang-kadang kita sendiri orang-orang percaya yang mestinya kita punya hubungan karib dengan Allah kita seperti Aba dan Bapa, dan memang dia adalah Bapa dan Aba kita. Itu kadang-kadang kita nggak percaya. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pede gitu. Kadang kita masih meragukan, apa benar sih aku ini anak Allah? Apa benar sih aku punya kuasa seperti Allah? Apa benar sih aku ini orang yang benar seperti Allah benar? Apa benar sih aku ini kudus seperti Allah itu kudus? Orang Kristen aja meragukan identitas dirinya, apalagi orang dunia melihat kita. Nah, ini yang harus diperbarui dalam pola pikir kita sehari-hari. Kalau kita sadari ini bahwa kita ini menyebut dia Aba dan Bapa setelah kita lahir baru, menjadi ciptaan baru. Nah, ketika kita menjadi ciptaan baru, ada Kristus dalam hidup kita, kita diberikan rohnya dalam hidup kita, roh anaknya dalam hidup kita. Karena kita punya roh anaknya, sehingga kita menyebut dia ya Aba ya Bapa. Amin. Amin. Dan roh anak itu tidak pernah sekalipun diambil dari kehidupan kita. Tidak pernah sekali-kali diambil atau pergi dari kita, walaupun kita masih belum berbuat baik, walaupun kita masih suka bohong, walaupun kita masih suka kadang-kadang marah, ya kan, atau menyakiti hati seseorang, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu Bapa kita. Kalau kita dulu masih kecil, kita nakal, apa Bapak kita meninggalkan kita? Ya toh? Yang terjadi apa? Dia aja. Artinya apa? Supaya dia ingin supaya kehidupan kita lebih baik lagi. Kalau kita nakal, dia pergi, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita sudah berbuat salah. Amin. Dia menyertai kita dengan rohnya, supaya roh itu yang mendidik kita. Amin. Ya, supaya kita mengerti identitas diri kita ini seperti apa. Dan dengan identitas yang baru itu, pola hidup kita akan diajari oleh dia. Jadi kalau ada yang saat ini masih belum benar hidupnya, masih belum
seperti apa yang ideal yang Tuhan inginkan, jangan rendah, jangan kasih hati, ya. Kita sama-sama masih belajar, belum ada yang sempurna, amin, ya. Tetapi yang penting kita mau diajar, yang penting kita menyadari status kita dulu, yang penting kita mau menyadari bahwa kita ini anak raja, kita ini anak Allah, dan kalau kita anak Allah, berarti kita juga Allah juga, amin, ya. Kita memerintah di dunia ini. Kemudian, ya, kita di sini Tuhan sering memerintahkan dengan dia mengajar doa Bapa kami. Dia memerintahkan untuk kita tuh menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ya, ini Yesus ini ingin memperkenalkan pribadi Bapa itu, pribadi Allah itu ada sosok yang pribadi yang lembut, pribadi yang kasih, gitu. Ya, pribadi yang sifatnya baik. Dia ingin menyatakan pribadi Allah itu bukan Allah yang suka menghukum, bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang suka berperang seperti bangsa Israel yang selama ini ketahui. Allah yang suka membinasakan, tidak seperti itu. Yesus menyatakan di dunia ini tugasnya juga ingin menyatakan seperti apa sifat dari Allah itu. Ya. Nah, sehingga kita sebagai anak pun mempunyai keberanian untuk datang kepada Dia. Walaupun kita masih, ketika kita berbuat salah, kita punya keberanian untuk datang kepada Bapa kita, untuk kita mengakui kesalahan kita. Amin. Ya. Dan ketika kita mengakui kesalahan kita, dikatakan Dia setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan kita, dan tidak terbatas pengampunannya, tidak terbatas kasihnya. Ya. Nah, di sini istilah ini, ya, istilah Aba ya Bapa ini, itu mengungkapkan suatu keintiman, suatu kasih sayang antara kita anak-anak kepada Allah kita. Yang Tuhan mau ajarkan di sini adalah bangun keintiman itu. Ya. Kedekatan kita dengan Allah bukan keinginan kita pribadi. Amin. Keinginan kita, kedekatan kita dengan Allah itu adalah keinginan Allah sendiri. Ya, Dia ingin dekat dengan kita, Dia ingin intim dengan kita. Makanya Dia beli kita dari dosa, beli kita dari penghukuman dosa, supaya kita menjadi miliknya. Nah, ketika kita menjadi miliknya, Dia bisa bebas mencurahkan kasih-Nya. Dia bisa bebas mencurahkan kasih sayang. Dia bisa bebas mencurahkan perhatian. Ya, jadi karena apa? Karena Dia ingin dikenal. Dia ingin dikenal sebagai Bapa yang baik, bukan Bapa yang jahat, bukan Bapa yang suka menghukum, tapi Dia ingin dikenal sebagai Bapa yang baik, penuh kasih sayang, dan tidak terbatas kasihnya. Amin. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan seperti ini. Lihatlah. Di sini kita tidak cuma untuk mendengar, ya, tidak disuruh cuma mendengar, tetapi kita diminta untuk lihatlah, ya, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini kita diminta lihat, artinya kita melihat, artinya kita menjadi saksi, artinya kita mengalami hubungan antara anak dengan Bapa. Tuhan tidak hanya ingin kita mendengar, Tuhan tidak kepingin kita hanya, oh katanya Tuhan kasih, oh katanya Tuhan itu baik, oh katanya Tuhan ini maha adil, oh Tuhan katanya Tuhan ini mengampuni. Tapi Tuhan ingin kita melihat, artinya Tuhan mau kita mengalami pribadi Dia ini sendiri. Tuhan mau kita mengalami tentang Dia dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. Nah, mulai dari sadar diri
bahwa kita ini dikasih, mulai menyadari bahwa kita ini terhubung dengan Dia, bukan hanya terhubung katanya, tapi memang berdasarkan kenyataan, realita, ya, yang sesungguhnya bahwa kita ini anak dan Dia Bapa. Ya. Sehingga kita bisa mengakui dengan mulut kita pede, mengakui Dia di hadapan orang-orang. Nah, kita bukan sekedar ahli waris, kita adalah ahli waris bersama Kristus. Kita bukan sekedar ahli waris, tapi kita ini ahli waris bersama Kristus. Artinya apa? Kalau kita ahli waris, misalkan Malusi punya anak berapa? 4, ya. Semua ahli waris juga, semuanya ahli waris. Berarti semua punya bagian yang sama, amin. Ya, punya hak yang sama. Dikatakan di sini kita setara, sama-sama ahli waris bersama dengan Kristus. Artinya apa yang bagian Kristus, kita juga punya bagian juga. Bagiannya Kristus itu juga bagian kita. Amin. Amin. Ya. Jadi kasihnya Bapa kepada Kristus ini sama persis dengan kasihnya Bapa kepada kita. Bedanya apa? Kristus mengalami lebih banyak kasih Bapa, tapi kita belum mengalami banyaknya kasih Bapa. Bukan berarti kasih Bapa beda, ya kan? Sama, porsinya sama, sama-sama satu gelas ya, sama-sama satu gelas. Coba Kristus sudah meminumnya semuanya, kita masih sedikit-sedikit mengalami. Ya. Nah, kita harus penuh mengalami itu, ya. Supaya kita bisa mengalami penuh itu, kita harus sadar diri dengan identitas diri tadi. Ya, oh ya, aku ini ahli waris sama seperti Kristus juga ahli waris. Jadi aku juga aku harus mengalami apa yang Kristus alami kepada Bapa, juga aku harus mengalami sama dengan Bapa. Kalau ketika Yesus itu begitu dia mengalami kasih Bapaknya, sehingga dia mau, Bapa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ketika dia harus disalibkan, ketika dia harus menderita, ya, demikian juga dengan kita. Bapa bukan kehendakku yang jadi, walaupun kita harus mengerang, walaupun kita harus sakit, walaupun kita harus mengalami hal yang enak, ya. Tetapi karena kita tahu itu kehendak Bapa, untuk siapa? Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang kasih, ya. Itu yang kita lakukan. Ya, ayat terakhir. Yohanes 17 ayat 23. Dibaca. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Di sini ayat ini jelas menyatakan ya kesetaraan, ya, sama. Aku di dalam mereka, jadi Yesus ini di dalam mereka, ya. Yesus ini di dalam kita, amin. Amin. Ya. Dan engkau, ya Bapa, di dalam aku, ya. Keberadaan Bapa di dalam Yesus, ya, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Jadi gini, ketika Yesus ini ada di dalam kita, kenapa? Supaya kita mengalami apa yang Bapa Allah berikan kepada Kristus. Supaya kita mengalami apa yang Yesus alami bersama dengan Bapa. Makanya Yesus ada dalam kita. Amin. Amin, ya. Sehingga ketika kita mengalami, ketika kita ada di dalam Dia, ya, dikatakan apa? Supaya dunia ini tahu Yesus ada di dalam kita. Tujuannya di situ. Ya. Dan ketika ini kita ada di dalam Kristus, kita ini menjadi satu. Ya. Dikatakan, aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi ketika ini kita bersekutu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, ya, Tuhan akan terus menyempurnakan kita, ya, dengan tubuh Kristus yang baru lagi. Ada tubuh Kristus yang baru lagi masuk, ada tubuh Kristus yang baru lagi masuk, ya. Itu semakin disempurnakan.
Ketika kita bertumbuh bersama-sama, dunia melihat ya ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ada Bapa di dalam hidup kita. Dan ketika ada Bapa, mereka melihat itu semua, ya. Mereka pasti akan datang pada Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan sebagai penyembah. Jadi mereka akan secara naluri kemanusiaannya, mereka akan mencari Tuhan. Mereka mencari Bapa. Dan mereka menemukan apa yang mereka cari di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi hubungan kita dengan Abba, dengan Allah itu sebagai ayah, sebagai Abba, sebagai Bapa ini tidak hanya sekedar hubungan secara katanya, secara informal seperti kiasan, enggak. Itu realita yang harus kita terima setelah kita mengalami lahir baru, dan realita itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana itu berdampak dalam kehidupan kita selama kita menyadari, percaya dengan iman, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita menyadari bagian kita seperti bagian Kristus. Bagian saya sama seperti bagiannya Bu Sarah, bagian Bu Lucy, sama, kita punya bagian yang sama dengan Tuhan. Firman Tuhan kata, dia tidak memandang bulu, ya, yang tidak berbulu pun juga tetap dihargai, ya. Apa ya? Ya, jangan tegang-tegang. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan kita, karena Kristus pun juga tidak dia bedakan dengan kita. Yang membedakan adalah fungsi kita ini. Ya, kita masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan, urapannya, kuasanya, otoritasnya, Kristusnya, semua sama di dalam hidup. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sosok yang ciri-cirinya menyerupai istri saya. Beliau dulu orangnya, kalau saya marah, saya apa yang ada hanya diam seperti manusia. Saya pengen dapat istri yang seperti mami saya, menerima apa adanya, mendukung saya menjadi baik, bukan malah mendorong saya untuk menjadi lebih jahat. Karena saya di masa bujang saya bisa dibilang, dikatakan teman-teman, saya seseorang yang darah dingin dan sadis. Saya kalau ngajar orang, kalau sudah semakin dia berdarah, apalagi saya yang mengeluarkan darah, justru saya semakin sifat iblis saya muncul, Pak. Makanya saya di saat saya kecil, seperti anak-anak saya ini, seperti ini, hingga seperti anak cowok saya setiap kali mengalami apapun, saya dikeroyok orang yang lebih dewasa, disudutkan, saya tidak berani curhat sama papi, mami saya takut dimarahin. Saya selalu, teman curhat saya dari dulu hanya Tuhan Yesus, karena saya terlahir dari keluarga Katolik. Saya dari kecil ke gereja terus. Ke sekolah minggu saya dibaptis juga dari sejak SD, Pak. Maka di saat saya dapat istri Muslim, kebetulan beliau ini saya ajak ke gereja. Beliau sangat tersentuh dengan Tuhan Yesus. Saya mengarah, puji Tuhan, jika beliau lebih nyaman di gereja. Di situ tadinya saya ingin meyakinkan istri saya, tapi saya minta dukungan dari Allah Bapa sama Tuhan Yesus sebelum saya meyakinkan anak-anak saya. Begitu istri saya sudah yakin sama Tuhan Yesus, kalau gereja dia nyanyi apapun pujian selalu tersentuh nangis. Barulah saya sama istri saya kita saling sepakat, yuk kita meyakinkan anak-anak kita. Saya ingin anak-anak kita itu percaya dengan Allah Bapa, percaya dengan Tuhan Yesus, jangan tanggung seperti yang Bapak Pendeta sama ceritakan tadi. Saya selalu dengar, bukan hanya orang yang saya dengar, saya paling kecewa sama orang Kristiani atau orang yang seiman dengan saya di zaman SD itu. Mereka selalu mengatakan, Tuhan katanya Maha Penolong, Tuhan katanya Maha Penyayang. Mana saat aku diperlakukan gini kok Tuhan tidak hadir? Saya selalu jawab, karena kamu tidak yakin sepenuhnya. Kalau kamu yakin, kamu percaya, dalam kondisi terjepit, tersudutkan, pasti kamu akan ditolong oleh Beliau.
di saat apa kamu nggak ada teman curhat pun, saya selalu masih memberi masukan teman saya gitu Pak, kamu curhat sama Tuhan Yesus, hatimu rasanya plong. Makanya kemarin waktu saya di rumah sakit, Bu Idri menuturkan, Mas Hadi ini ada Tuhan Yesus, Allah Bapa ini ada mengutus malaikat yang selalu mendampingi Mas Hadi. Saya dari kecil tidak tahu Pak, kenapa saya dikeroyok orang dari 5 orang hingga 150 orang Pak. Puji Tuhan saya selalu selamat hingga sekarang. Karena saya dari dulu selalu punya keyakinan, ya Allah Bapa kita ke surga, ya Tuhan Yesus, itu saya mesti selamat dunia. Hamba lahir ke dunia ini karena engkau percaya kepada mami hamba, hingga hamba dilahirkan oleh mami hamba hingga seperti sekarang ini. Berarti hamba lahir, bisa lahir ke muka bumi ini atas restu engkau. Jadi hamba serahkan jiwa raga hamba terhadap engkau. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa hamba tanpa restumu. Makanya kemarin Bu Idri ngomong gitu, apa iya sih aku didukung, apa didampingi malaikat terus. Aku sempat tanya sama istri saya gitu, terus mami ngomong sama Ipin, Bu Idri itu bisa melihat, terus omam, terus akhirnya saya sambung-sambungkan Pak. Kenapa saya selama ini kok selalu saat seperti itu saya selalu selamat terus Pak. Ya, jadi saya cuma menyampaikan seperti itu. Makanya saya minta, saya nggak berani meminta keponakan saya harus yakin, karena mereka punya orang tua. Saya nggak mau berani ikut campur orang rumah tangga. Yang penting saya sudah berhasil meyakinkan anak istri saya. Setelah ini saya juga nantinya kakak saya yang tadinya Islam mau saya rubah semua, karena anak istri Abah sudah berhasil yakin ke Tuhan Yesus, ke Allah Bapa. Ya, cuma itu aja. Terima kasih. Makanya tadi saya ngomong yang disampaikan Pak Samuel itu dengan Bu Idri waktu itu di rumah sakit, waktu saya di IGD, saya kaitkan berarti mungkin ya yang dibilang Bu Idri itu benar. Nyatanya Abah selalu selamat hingga sekarang ini. Amin. Amin. Itu bukan katanya atau bukan apa ya, kita mohon dia, karena sejak kita lahir baru itu dikatakan firman Tuhan bahwa pasukan malaikat itu berkemah di sekitar kita. Itu firmannya dia sendiri, dan dia tidak akan pernah mengingkari firmannya. Terus kadang-kadang kita tertuduh, aku lagi berbuat salah, saya berbuat dosa. Itu tidak membuat mereka pergi dari kita. Ya. Justru semakin kita ini melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia inginkan, dia semakin dekat dengan kita. Karena firman Tuhan katakan, semakin dosa menumpuk, kasih karunia Tuhan semakin melimpah di sana. Artinya apa? Bukan kita boleh berbuat dosa, bukan. Tetapi Tuhan mau kita tuh segera keluar dari situasi dosa. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebaikan-kebaikan. Jadi dulu ya, nature kita berbeda dengan sekarang. Nature Mas Edi dulu ketika Mas Edi berusaha berbuat baik, itu Mas Edi munafik, karena nature-nya dulu berdosa. Tapi setelah Mas Edi diselamatkan menjadi manusia baru, berbalik, nature-nya adalah manusia yang benar. Jadi ketika saat ini Mas Edi melakukan sesuatu yang salah, itu bukan nature-nya Mas Edi. Saat ini ketika Mas Edi melakukan sesuatu yang tidak apa, yang di luar apa yang Tuhan kehendaki, itu bukan nature-nya Mas Edi. Dengan juga kita semua. Nature kita ini adalah saya bisa seperti ini karena orang-orang sekitar lingkungan saya. Saya dulu seperti anak saya itu, lebih kelulur, lebih diam dari itu Pak. Boleh ditanyakan yakin atau makin. Saya bisa jadi kejam jahat karena saya selalu dibully. Saya itu yang membuat saya akhirnya punya pikiran jelek. Aku kalau kayak gini terus aku sakit sendiri. Makanya di saat apa kemarin saya jumpa dengan teman SMA saya, aku senang kamu yang sekarang. Beda dengan Edi yang dulu. Kamu dulu diam, yang ada suka menganiaya orang. Tiap hari kamu selalu menganiaya orang. Edi yang sekarang
periang ceria ramah sama orang. Dan saya bilang inilah Edi di masa kecil. Edi yang asli di masa kecil seperti ini. Itu kemarin keterpaksaan. Saya terpaksa membela diri. Saya tidak mungkin dikit-dikit bilang papi mami saya. Itu loh Pak. Iya. Nah, jadi jangan kecil hati, terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan pernah kecil hati sudah melakukan banyak kesalahan macam. Tuhan tidak suka menghukum, dia suka menerima kita apa adanya, dan dia mau merubah hidup kita seperti apa yang dia mau. Kemarin Pak Samuel kenal jemaatnya yang namanya Agen orang Papua. Saya sampai Agen membuat video yang saya salut dengan preman Semarang ini. Meskipun dia itu seorang preman, tapi dia takut akan Tuhan. Tapi di saat saya sendiri, saya selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Saya saat tertangkap polisi, saya mau ditembak Pak. Wah, saya sudah dipukuli habis saya ditembak. Apa mau dijalan mau ditembak Pak? Wajah diselamat rokok. Dulu Yesus soalnya saya tak cek, dia menjual mana rokok bakso sate. Kamu muter-muter biar. Di saat itu saya memohon sama Al-Bapa sama Tuhan Yesus, mohon selamatkan hamba. Karena hamba nggak pengen mami hamba sedih. Hamba lahir dengan kondisi normal. Hamba nggak ingin pulang ke pangkuanmu, ke kamu dalam kondisi cacat. Puji Tuhan Pak Samuel. 2 kali dia mau ditembak, polisinya kebetulan nangkep orang terus kayak dibikin gagal sama Tuhan Yesus. Akhirnya saya udah takut itu Pak. Minimal 20 di kaki saya nangis bener di dalam sel sama Tuhan Yesus. Sampai saya tidak doyan makan 2 minggu Pak. Di saat kenapa saya Untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya kepada kita, dan kita dijadikan serupa seperti dia. Kita dijadikan segambar seperti dia. Jadi kalau kita berusaha untuk menjadi seperti dia, nggak akan pernah bisa. Tetapi karena dia yang menciptakan kita dan dia membuat kita menjadi serupa seperti dia, pasti bisa. Itu. Nah, serupa seperti dia itu artinya apa? Mengenal dia. Jadi ya kamu masih dimulai, ya mulai hidupnya itu mencari dia lebih dalam lagi. Mencari dia itu dalam arti apa? Cari Yesusku itu seperti apa sih sifatnya, perilakunya, apa yang dia sudah kerjakan dalam hidupku itu apa saja. Nah, ketika temukan itu, aku itu percaya itu terjadi. Ya, karena itu sebenarnya nature-nya. Rohnya kita ini sudah sempurna seperti rohnya Yesus. Yang perlu diperbarui adalah jiwa kita, pikiran kita, sama tubuh kita. Jiwa kita ini diperbarui hari demi hari dengan firman Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya firman Tuhan, tidak bisa dengan pengalaman hidup kita, pengalaman hidup orang lain apalagi, tidak bisa. Tapi hanya bisa dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang punya kuasa untuk mengajar, mendidik, menegur, dan lain sebagainya. Nah, tubuh kita ini nanti akan disempurnakan ketika kita naik ke surga. Disempurnakan tubuh kita menjadi sama seperti tubuh Kristus, tubuh kemuliaan. Tetapi hari ini kita sudah sama seperti dia, karena roh kita sama seperti dia, tidak cuma sama, menjadi satu. Nah, ketika kita menyadari itu ada dalam hidup kita seperti itu, otomatis kita akan melakukan apa yang dia lakukan. Jadi dia akan berbuah melalui hidup kita dengan buah-buah roh. Itu yang akan menjadi karakter kita yang baru. Ya, karakter kita yang baru, buah-buah roh itu, ada 9 buah roh itu akan dinyatakan dalam hidup kita tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja. Jadi tidak seperti orang munafik yang sengaja, wah aku mau bisa berbagai, wah aku mau mengampuni dia, tapi hatinya masih nongkrong. Itu buah-buah roh. Tapi buah roh itu muncul dengan sendirinya. Ketika kita mau pukul dia, ketika kita mau balas dia, seperti ada sesuatu dalam hidup kita yang mengalir pengampunan, sehingga kita tidak jadi pemukul, bahkan kita ngasih. Nah, itu akan dilatih oleh roh kita, roh yang ada di dalam kita, hari demi hari. Tapi kalau kita tidak pernah tahu tentang dia, tidak pernah dengar tentang dia, ya,
ya kita nggak akan pernah tahu bagaimana hidup di dalam dia. Tetapi tetap kabar baiknya, dia tidak akan pernah meninggal. Amin. Amin. Ya. Jadi percaya aja. Dan kita percaya, bukan berusaha. Tapi dengan percaya itu akan terjadi dengan sendirinya. Pasti akan mengalami. Iya. Amin. Maaf Bapak Dorita, kalau saya sampai nangis, saya tidak bisa nangis. Saya tidak bisa nangis. Saya bisa nangis hanya kalau ingat Tuhan Yesus, Bapak sama keluarga. Saya dikeroyok orang, Bapak tidak pernah bisa nangis ya Pak. Tapi orang lain yang menangis. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan hanya kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu tanpa kau beri aku cinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku cinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Cang, tung, jing, jing, cang, 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 tung, tung. Bapak, kami bersyukur Bapak malam hari ini berada di tengah keluarga Gunsi yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Sekarang ini yang sudah namamu adalah Dona, di mana saat ini dia 26 tahun. Bapak, kau luar biasa baik, kau beri kesempatan yang indah hari demi hari, terlebih ke depan Bapak. Kau berkati Dona yang luar biasa Bapak. Berkat-berkat jasmani rohani yang telah dia terima Bapak. Kami percaya dia menerima kasih karuniamu Bapak. Diamani Tuhan. Kami percaya mujizat demi mujizat apa saja Bapak. Pengenalanmu akan anak ini Bapak. Berilah kasih karuniamu melampaui batas Bapak. Biarlah membuat air kehidupan Bapak mengalir terus dalam hidupnya, sehingga anakmu ini berjalan menuntut dengan jalan yang telah kau tuntun Bapak, di mana terang itu ada Bapak. Anak ini akan luar biasa dunia Bapak.
ke dalam anaknya Bapak. Kalau luar biasa. Terima kasih Bapak, sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Supaya kami berjalan bersama Tuhan, minta Tuhan, biarlah Bapak Tuhan kami jalan termasuk kami berjalan. Ya kami berjalan, aku itu adalah menuntun percaya Dia akan mendengar setiap doa. Dengan segala sesuatu biasa bisa percaya kau bisa bersama kehidupan ilahi sudah ada dalam hidupmu, kehidupan Bapa sudah ada dalam hidupmu. Panggil dia ya apa ya Bapa, karena engkau mempunyai hak untuk mengalami dia di dalam kehidupanmu. Ambil semua apa yang sudah kau lakukan dalam kehidupanmu, seperti apa yang Bapa sudah lakukan dalam kehidupanmu. Tuhan, kau sudah perbarui orang diri dengan Tuhan, bahkan hingga saat ini di usia yang ke-33 tahun engkau tetap setia dan engkau tidak sekali-kali pun meninggalkan Tuhan. Segala sesuatu yang dialami dalam kehidupannya itu bukan keinginanmu Tuhan, tetapi engkau berkenan atas hidupnya untuk terus ada bersama-sama dengan engkau Tuhan. Engkau yang akan luar biasa Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya Tuhan. Dan kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan dia. Kasih-Mu bahkan semakin baris, semakin besar, dan kasih-Mu memang besar Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Dia akan mengalami yang indah bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu masa depannya ada dalam Engkau Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan yang bilang berbilang Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi dia Tuhan. Kau akan nyatakan kehidupanmu, akan nyatakan panggilanmu dalam hidupmu Tuhan. Kau akan nyatakan Tuhan rencana-rencana yang ajaib dalam kehidupannya, karena dia adalah ciptaanmu yang kau ciptakan dalam Kristus Yesus, dan kau perbarui di dalam rohnya Tuhan, sehingga rohnya menjadi sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan ilahi yang ada dalam hidupnya Tuhan saat ini Tuhan, lebih dari kekuatan apapun di dunia ini Tuhan. Dan dia sanggup melangkah di dalam hidup Tuhan, dia sanggup melangkah di dalam ketidakmustahilan Tuhan, dia sanggup melangkah di dalam kasih-Mu Tuhan, dia sanggup melangkah di dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan, bahkan dunia yang menolak dia pun Tuhan. Dia sanggup hadapi itu semua, karena Engkau menjadi pembela dia, satu-satunya pembela dia dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk anak-Mu Tuhan yang menyatakan Engkau dalam kehidupannya Tuhan, dan memperbarui semua apa yang dalam pikirannya dengan akal budinya Tuhan semakin hari Tuhan, supaya dia mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur
Biarlah kasih-Mu yang luar biasa yang mampu segala akal itu mengalir dalam kehidupan yang Tuhan. Promosi demi promosi ada dalam kehidupan yang Tuhan. Makin hari Kau perhatian dan satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur apa yang terjadi di pikiran dan di hatinya kami tidak tahu, tapi Engkau yang mengetahuinya dan Engkau sudah menjawab segala sesuatunya Tuhan. Dan setiap jawaban itu adalah untuk kebaikannya Tuhan dan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Kau juga berkati anak-anaknya Tuhan, Kau berkati juga Tuhan semua yang berkaitan dengan hubungannya Tuhan, berkaitan dengan hidupnya dan Kau berkati Tuhan, kerjaannya, bisnisnya, semua Kau berkati Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan Tuhan. Dan terus malaikat Tuhan berkeliling melindungi dia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat ulang tahun ya. Akan mengikuti ujian dalam sekolahnya Tuhan berkenan juga. Mereka akan ikut dalam ujian sekolahnya Tuhan. Kau berkati mereka dengan kepandaian. Kau ingatkan mereka segala sesuatu yang telah mereka pelajari Tuhan, dan bahkan yang belum mereka pelajari pun mereka akan ingatkan Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan pengetahuan, Kau berikan pewahyuan untuk apa yang selama ini mereka terima Tuhan, dan mereka dapat mengerjakan pekerjaan sekolah, ujian yang ada, tes yang ada dengan baik, dan mereka dapat lulus Tuhan. Kami ucap syukur, Kau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita dan sejahtera, kekuatan Tuhan untuk mereka menghadapi semua itu Tuhan. Kau berkati gurunya, sekolahnya Tuhan dalam mendidik mereka Tuhan, dan kasih-Mu dinyatakan dalam sekolah itu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk persekutuan pada malam hari ini. Kau berkati Ibu Lucy yang sudah menjadi tempat di tempat ini, keluarga Tuhan, dan Ibu Sarah Tuhan, berkati apa yang menjadi keinginan mereka, cita-cita mereka Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka Tuhan, sempurnakan Tuhan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, Kau sudah perkuali roh mereka, roh yang sehat, dan tubuh mereka pun akan mengikuti roh yang sehat itu Tuhan. Tubuh mereka akan taat kepada roh-Mu yang sehat yang ada dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna akan mereka alami makin hari Tuhan. Mereka awet muda, mereka tetap sehat Tuhan, dan kehidupan yang makmur, sejahtera, damai sejahtera, sukacita ada bersama-sama Lucy besar dan seluruh keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak segala sesuatu apa yang pun mereka butuhkan mereka terima, mereka cukup menerima semua, bahkan berkelimpahan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam penyediaan mereka Tuhan. Berkati rumah ini, terang ilahi-Mu ada di tempat ini, dan terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan saatnya kami terima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita berkata, Amin.